Dari bibirnya sih Arab, dari bibirnya. Enggak, dari bibir tuh gimana coba? Bibir Arab tuh gimana coba lu jelasin nih, gue pengen tahu. Duit. Keributan rumah tangga gue nih. Keren loh. Keren. Gue gini depan mukanya. Keren. Ini adalah Spill at Invipop bersama Batembang. Men, tamu kita kali ini adalah seseorang yang berhasil membuat rumah hanya dari berkonten di media sosial. Kamu dengar suaranya itu? Kita sambut saja Bang Sahil Mulasela. Penyebutannya tuh gimana sih Bang? Mulakela. Oh, dikira gue Mulasela. Iya, orang rata-rata nyebutnya gitu, Mulasela. Karena kan ada huruf C sama H kan. Iya. Padahal itu kalau bahasa Arab dibacanya kho. Mulakela. Mulakela. Harusnya Mulakela. Mulakela gitu. Itu lu, Bang, itu bener. Lu bikin rumah bener dari nol terus lu berkonten ria di media sosial, akhirnya lu bisa membuat rumah. Iya, beneran. Itu gimana ceritanya lu? Wah, itu ceritanya panjang, Bro. Jadi sebenarnya impian gue dari dulu tuh kan pengen punya rumah. Laki kan pasti pengen punya rumah sendiri kan. Terus udah nih, pas gue married 2015, gue pengen punya rumah. Gue mau nyari, terus mertua gue bilang, udah nggak usah, ntar aja. Di sini aja dulu. Karena mertua tuh baru selesai tuh bangun rumah. Waktu itu di Sentul. Ya udah, akhirnya suruh tinggalin di situ kan. Udah seiring berjalannya waktu tuh gue sama bini gue tuh kayak kita tuh harus punya rumah tahu, harus punya rumah sendiri kan. Udah nyari, cuman gue dari dulu tuh nggak kepengen KPR, gue tuh pengennya cash. Oke, biar nggak mikirin banget duit. Riba dong. Oh iya. Oh iya. Lu ngomong sama orang Arab nih. Bener. Terus. Akhirnya? Udah. Tapi kan gue untuk menjaga idealisme gue di situ agak susah kan. Gue mikir gila kapan gue punya rumahnya kalau gue kayak gini caranya kan. Mulai goyah tuh waktu itu kayak apa gue nyari rumah subsidi ya. Gue coba cari-cari infonya rumah subsidi segala macem. Nyari rumah yang kecil banget yang cukup ya buat 1 istri 2 anak lah. Bukan 2 istri anak. Kayaknya pengen lu ya? Enggak. Ada yang nontonin ya? Gak boleh. Gue belum bisa membagi kebahagiaan orang. Ya elah. Terus. Terus akhirnya ya udah gue kepikiran kayak gitu nyari. Terus gue mikirin lagi, gue sempat ngeliat di YouTube waktu itu kan. Perhitungan antara lu punya rumah dengan lu beli tanah dulu sama lu beli rumah yang udah jadi jauh Pak. Murahan ketika lu beli tanah dulu, abis itu lu bangun sendiri rumahnya. Secara perhitungannya ya. Terus gue juga mikir, harga misalkan 1,5 M di Jakarta, lu udah dapat rumah itu tanahnya paling 60-an. Ya kan? Tanahnya 60-an, bangunannya ya lebih kecil dari itu biasanya gitu kan. Terus akhirnya gue kayak, wah enggak deh kayaknya. Udahlah sabar-sabar dulu aja. Tiba-tiba masuklah COVID. Eranya COVID itu kebetulan gue dari radio gue itu siaran dari rumah. Kita di rumah kan. Iya. Siaran dari rumah, udah tuh selama 2 minggu siaran, terus gue mulai kayak bosan kan di rumah kan. Anjir nih ngapain lagi gue di rumah gitu kan. Siaran, terus gak kemana-mana, bosen. Ngulik lah Instagram. Gue tuh sebenarnya nyoba konten kan udah dari 2010 kan. Udah gue bikin Q&A. Gue bikin Q&A sama waktu itu masih sendiri sebenarnya. Dari dulu tuh gue pengen terkenalnya sendiri. Gue kalau ditanya sama orang, emang lu pengen terkenal? Pengen gue dari dulu. Gue tuh selalu ngomong. Dia jawabannya, enggak ini. Denial. Orang banyak keuntungannya kalau lu terkenal. Pakai jawabnya, enggak gitu. Jangan munafik deh. Gitu. Terus lo udah mulai konten tuh dari 2010. Lama-lama 2019 mau ke 20 kan ada Best Nine Instagram. Gue ngeliatin konten yang gue sendiri likes-nya dikit. Konten gue sama family likes-nya banyak. Wah kayaknya gue harus coba menurunkan idealisme gue berkonten sama keluarga. Nah pas 2020 gue bikin Q&A. Pertanyaannya adalah, emang benar lo mau kawin lagi?
Pertanyaannya kayak gitu. Yang nanya teman kantor gue, iseng. Udah gue coba jawab. Terus, ya bener lah siapa yang gak mau kawin lagi? Dari belakang bini gue datang. Terus dia nepok muka gue, samping gue anak gue. Nepok juga. Gue posting di TikTok. Oke. Jadi cross posting gitu dari Instagram ke TikTok. Viral, FYP. Oke. Berapa juta tuh lah waktu itu viewsnya. Terus gue ngeliatin, wah potensial nih. Anjir. Duit. Keributan rumah tangga gue potensial nih. Dia malah nyari keributan. Iya kan? Akhirnya ya udah gue bikin terus tuh. Kita mainin lah Q&A family. Waktu itu belum banyak. Yeah. Atau bahkan belum ada yang Q&A sama family. Kalau yang Q&A biasa kan ada Keanu dan lain-lainnya. Sendiri dia kan. Iya, ada Jenda. Terus akhirnya ya udah gue bikin lah sama keluarga. Cross posting terus. Oke. Yang nyuruh gue bikin TikTok itu juga adalah kantor gue, Jak FM. Udah lu bikin aja sekalian TikTok gitu Iya, ya? karena dia Upload habis di meeting TikTok. sama abis meeting sama TikTok kan. Oke. Si Jak FM dibilang, "Nih something big nih, penyiar gua harus punya." Lah kan zamannya joget-joget ya. Iya, Gua iya. bilang, "Anjing, alay, gua gak bisa, gua ngapain?" gitu kan. Ya tapi mau gak mau akhirnya gue bikin kan. Tapi begitu gue cross posting, bagus nih. Udah akhirnya selama 3 bulan pas awal pandemi COVID itu, Instagram gue dari followers 5.000 jadi 300.000, TikTok Anjir. itu dari 0 jadi 700.000 Wah gila. selama 3 bulan. Mulailah dapat kan Yeah. endorsan segala macem. Terus gue merasakan bahwa wah, mulai kecapai nih impian gue nih, mendapatkan Kayak, banyak iya. pundi-pundi. Saatnya gue istri 2. Belum, belum, dong. anjir. Belum dong. Itu belum sampai ke situ. Terus? Kalau gue udah sampai ke istri 2, konten gue kelar. Oh iya bener. Iya, Oh iya kan? bener. Diharapin sama netizen kan, Sahil kalau yang dipengen. Lu malah dihujat jadi ntar. Iyalah. Gue kan pengen menikmati dulu nih. Udah terus akhirnya ya udah. Gue bilang sama bini gue. Bini gue kan juga ikutan jadi kebawa kan. Iya. Terus gue bilang sama bini gue, nggak bisa nih, harus kita jadiin bisnis nih. Nggak boleh cuman Cuma upload doang gitu. upload doang, sekedar kita fun aja. Udah kita jadiin bisnis, terus akhirnya kita seriusin. Mulai masuk campaign pertama gue tuh dari, boleh nyebut brand nggak sih? Ya kalau nggak boleh lu tit aja Nitin gitu aja. lah ya. Gojek, campaign Wih. pertama gue itu. Langsung Gojek lu pertama. Gojek, itu gue inget banget pertama kali. Udah, terus akhirnya gue ngumpulin duit. Terus 2021 awal udah kekumpul uangnya itu. Lumayan terus lah gue ya. langsung mikir, wah ini harus kita jadiin aset nih. Oke. Gue bilang sama bini gue kan, nyari-nyari lah tanah, karena gue udah tinggal di Sentul, gue udah nyaman banget. Ya pagi lihat gunung, terus bangun tidur lihat samping kiri gue juga gunung kan, sama-sama gunung kan gitu. Nah, bener dong. Bener sih. Gue kan padahal lihat gunung, kiri gue juga gunung. Bahaya ya. Makanya saya tidak berani menyambut. Berarti apa? Emang udah nyaman banget di Sentul. Nyaman. Akhirnya gue nyari di komplek gue tuh. Gue pengen bikin pakai desain gue sendiri. Kan kalau klaster atau perumahan Udah itu sama semua itu kan, sama desainnya. semua kan. Terus gue nyari mana nih yang lokasi yang gue boleh bangun sendiri. Oke. Oh ada nih. Pas ditunjukin posisinya depan rumah gue persis yang sekarang. Oh gila. rezeki Jadi gue banget. buka pintu, ya udah itu persis bangunan rumah gue sekarang. Akhirnya gue beli dulu tanahnya yang hook pertama, 120 meter. Itu bulan Maret 2021. Desember 2021 gue beli lagi tanah berikutnya, kafling keduanya sebelahnya. 2 kafling. Jadi gue beli 2 kafling. Pak percaya nggak percaya, itu nggak nyampe 1 M pak, 2 kafling itu. Hah? Total tanah gue 225 meter, itu nggak nyampe 1 M. Kok bisa dah? Apa emang masih murah di situ? Iya emang harganya masih segitunya. Jauh di bawah 1 emang. Jauh. Enggak jauh-jauh banget sih. 900 keriting lah. Oh iya. Tapi nggak nyampe 1 M kan. Ya udah, 2022 bulan Agustus gue mulai bangun. Sampailah sekarang ini udah selesai. Udah selesai? Selesai insya Allah tanggal 31 ini selesai semuanya. Gokil. Gitu. Gila dari konten ya. Dari konten. Jadi bener-bener uang konten tuh nggak gue pakai. Itu gue investasiin untuk ya kayak kita kebutuhan konten ya, kamera, lighting dan segala macemnya. Terus sama kebutuhan buat kita bangun rumah. Nah kebutuhan gue pribadi itu gue puterin dari gaji gue di radio. Oh
zakat tapi tidak lupa kan? Enggak dong. Enggak dong. Sama pajak. Oh iya itu benar. Pajak bayar. Gitu. Berarti lu dari radio, terus dari VO juga ya Bang ya? View enggak? VO enggak? Enggak. Terus berkonten-konten ria tuh, Heeh. kekumpul lah, MC, MC. nge-host gitu-gitu aja. Langsung kekumpul dan lu membuat rumah dengan waktu berapa? 2 tahun, 3 tahun itu ya? 2 tahun lah totalnya dari beli tanah. Dan lu dapet di depan rumah persis lagi. Depan rumah persis. Itu rezeki banget sih Bang. Nah, gue mau bikin skybridge biar kayak PIM. Wow. Tapi ide yang bagus sih itu. Iya, kan kalau mau flexing sekalian. Jangan nanggung. Terus yang konten, lu berkonten sama istri lu dan anak lu dulu awal kan sama Muhammad ya namanya. Iya. Bang itu di setting atau emang bini lo yang beneran galak apa enggak? Oke, itu pertanyaan semua orang tuh. Iya, gue mau nanya itu banget anjir. Karena gue bercanda sama bini gue tuh ya udah begitu. Karena gue sama dia kan temenan dari zaman kuliah Oh, iya. kan. Dia junior gue di radio kampus. iya. Nah terus bercandaan kita tuh emang yang sehari-hari tuh begitu. Jadi kita di rumah tuh bisa jadi kakak, bisa jadi temen, bisa jadi suami istri. Biasanya malam Jumat tuh kalau suami istri kan. Berjelas. Bener. Jadi ya sesantai itu. Nah ketika ada konten-konten itu ya udah kita play along aja kan. Nah anak gue itu biasanya gue setting ketika konten klien. Oke. Karena kan ada brief, Iya. ya kan. Nah tapi anak gue itu juga menikmati. Oh dia menikmati. Dia tuh menikmati karena apa? Dia dapat endorsan. Loh? Dia tuh dapat endorsan juga dari toko mainan gitu-gitu kan. Terus dia merasa kayak, wah aku kalau aku masih kecil konten- sudah di endorse. Mbak aku nggak usah sekolah deh. Terus sampai dia dulu tuh zaman awalnya gue naik konten Q&A, itu kan gue bikin setiap hari Rabu. Oke ya. Nah sekali bikin konten itu gue bisa 20 kan, maksudnya jawabin 20 pertanyaan. Habis itu gue tinggal stop. Gue masukin ke feed atau ke Reels sekarang, atau gue masukin ke TikTok juga kan, cross posting gitu kan. Jadi gue udah bankingnya tuh banyak banget gitu. Nah si Muhammad ini, dia nanya, Dad, nih hari Rabu nih, ayo kita bikin konten lucu-lucu. Jadi dia yang ngajakin. Dia yang Gokil. Iya dia yang manage waktu ini ya. Iya. Dia jadi udah kayak ya udah nih, gue tahu nih kalau misalkan gue konten gue dapat endorsan mainan, dia dapat Lego, dia dapat macam-macam lah pokoknya. Gitu. Gokil banget ya. Terus jarak si Muhammad sama adiknya itu berapa tahun, Bang? 5 5. tahun. Udah mulai juga tuh kayaknya masuk konten. Udah, Ya. orang dia sekarang yang kecil kalau abis kita videoin kayak ini, iya. Klien. Klien. Iya, quality control. Bener juga loh. Tadi lo bilang itu ketemu sama bini lo itu pas lagi kuliah. Kuliah ya. Lo kuliah di mana, Bang? Binus. Jurusan? Komputerisasi akuntansi. Buset. Udah nggak usah dibahas, itu nggak kepake. Gue malah mau bahasnya, lo kan ketemu sama istri lo dulu di kampus kan, di Binus. Itu pas kalau gue lihat di TikTok lo pin tuh di atas, paling atas tuh. Iya. Itu pas lo lagi, istri Ospek. lo lagi ospek. Iya. Di situ emang udah ngincer doi bagaimana? Kagak, Oh, dia kagak. yang ngincer gue. Hey man. Harap, men! Serius dia yang ngincer lo? Enggak, beneran kita ya udah Pure aja kayak gitu ya. Kan ospek kita itu kan di Binus nggak boleh ospek. Kita itu team building, cuman team buildingnya tuh lucu-lucuan. Oke. Karena kita radio, jadi di situ tuh kalau lu siaran ada salahnya, nah lu dapat hukuman. Oke. Hukumannya tuh lucu-lucuan dari Iya. senior, kayak lu curhat sama api, lu curhat sama botol, sampai tuh botol jawabin yang begitu-gitu. Jual botol Nah, Jawa, Bang. gue begitu melihat ada orang-orang Arab yang lain, nah mereka kan merasa aman nih, kenal sama gue nih, seniornya Arab juga gitu kan. Jadi dia ngerasa kayak secure, padahal begitu ketemu sama gue isengin parah. Gue bilang sama dia, terus ini, lo Arab juga kan? Gue bilang kayak gitu, iya. Ya udah, sekarang ini karena lo tadi gagal di pos pertama untuk siarannya, gue tanya lu udah punya pacar belum? Belum. Ya udah, sini gue panggil kameramen.
lu lihat ke kamera, lu teriak minta jodoh. Ngapain kata dia? Oh dia nanya, dia bilang ngapain gitu? Iya dia bilang ngapain kan di video itu tuh yang Sudah ada perlawanan ya? udah ada perlawanan. Soalnya gue liat di video itu mukanya tuh jutek banget bang. Iya, itu kan lagi under pressure dia karena lagi dihukum kan sebenarnya kan. Terus begitu dia teriak minta jodoh, nggak taunya gua jodohnya. Padahal setelah itu kita nggak pernah ngobrol ya, obrolan di kampus cuman kayak senior dan junior karena nggak lama kemudian gue lulus. Oke, oh iya. Terus gue nggak ketemu lagi 3 tahun. Nah ketemunya lagi tuh di mana? Ketemunya lagi gara-gara dia tiba-tiba ngucapin gue ulang tahun di tahun 2015. Oke, oh oke. Dia japri. Oh ngucapin. japri. Kan namanya orang ngincer dari dulu gimana sih? Kok masih jumawa dia ya? Nggak, bukti dong kalau bukan gue yang ngincer. Iya, Yang bener, japri bener, yang ngucapin bener, siapa? Bener. Dia. Iya bener. Lu kalau dapat tiba-tiba dapat DM nih atau dapat WhatsApp. Waktu itu zamannya Line, gue di Line sama dia. Yeah. Dari cewek ngucapin ulang tahun. Yang lu pikirin apa? Dia mau sama gue kayaknya. Ah, Iya, itu bener, kan, gitu kan. Walaupun kita nggak ganteng-ganteng amat. Ya tapi lu Arab bang. Emang kenapa? Parah dan Parah banget. Kenapa nih? Terus dari LAN itu berlanjut tuh? Udah dari lain-lainan itu berlanjut 2 mingguan lah kita chatan biasa ya. Kalau ngobrol juga bukan aku kamu, gua lu kan. Terus gua nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba gua pengen ngajakin dia nikah. Langsung? Iya. Bukan malah ngajakin, jalan yuk nonton gitu Enggak, enggak? gua kayak gua mau nanya deh sama lo. Lo mau nggak nikah sama gua? Langsung. Serandom itu, gua nanya serandom itu ke Dia dia. jawab ya? Terus dia, nah cewek Arab biasanya kalau nggak mau dia akan oper ke bapaknya. Oh diseleksi? Dia bilangnya gini, ya lu kalau mau lu datang temuin bapak gue. Nah cowok Arab kalau digituin biasanya jiper, Oh gitu. nggak berani. Gue bilang pas gue digituin, ya udah aturin waktu ketemu sama bapak lu. Lah, dia panik. Digas Dia lagi panik. aja. Akhirnya bener ketemu? Akhirnya bener. Dia itu chat tuh hari Jumat. Terus hari Sabtunya dia ngaturin waktu. Gue disuruh ketemu bokapnya hari Jumat depannya. Iya. Dia masih nggak expect gue bakalan dateng. Dikirain bercanda kali. Dikiranya bercanda. Dan dia masih ngantor waktu itu kan. Oke. Terus udah, gue beneran datang ke rumahnya. Ran, gue depan rumah lu nih. Jauh. Gue bilang kayak gitu kan. Gue jadi ketemu bapak lu nih. Gue bilang kayak gitu. Hah, lu beneran Serius datang lu? kak? Dia bilang kayak gitu. Iya beneran, gue di depan rumah lu kok. Ya udah, kalau gue teleponin bokap gue dulu. Terus kata bokapnya ya udah. Masuk lah. Suruh masuk. Masuk, udah. Ngobrol-ngobrol. Ini gue udah lama gak ketemu dia. 2 atau 3 tahun gak ketemu sama dia. Jadi even gue ke rumahnya pun, itu gue belum ketemu dia lagi. Enggak, tapi kenapa lo memutuskan langsung chat gitu bang? Nggak tahu kenapa. Unik. Udah gue ketemu lah sama bokapnya, kebelet berak bro. Emang gitu. Karena Lo deg-degan kan? gue datang sendiri. Oke. Gue datang sendiri, udah gue nggak bawa martabak, nggak bawa apa-apaan, nggak tahu diri banget calon mantu kan. Ini dalam hati mertua gue kayak iblis banget nih orang nih, gitu kan. Terus gue ngobrol lah sama si bokapnya itu. Ternyata bokapnya itu konsultan pajak keluarga besar gue. Waduh, bisa nyambung aja. Iya kan keluarga besar gue bisnisnya properti. Ah. Nah konsultan pajaknya itu mertua gue sekarang. Si bokapnya bini gue. Rezeki memang sudah diatur. Itu dia. Akhirnya ngobrolin lah. Basa-basinya tau gak berapa lama? Sejam. Ngobrolin pajak, ngobrolin segala macem. Terus sampailah gue ke intinya. Gue bilang kan kayak, Om, tujuan Sahil datang ke sini sebenarnya pengen kenal lebih jauh nih sama anak Om nih. Sebenarnya udah kenal kan dari dulunya, cuman kalau nggak izin nggak sopan gitu kan. Penjilat-penjilatnya kita lah. Terus akhirnya Tapi lo tetap lo gak bawa martabak. enggak, Lo tetap gak bawa martabak aja. terus nggak ada akhlaknya, akhlakless. Wow. Terus akhirnya dia nanya, tar dulu lu tujuannya apa? Gue langsung bilang, oh saya nggak mau pacaran Om. Mau langsung. Saya maunya arahnya nikah kalau misalkan kita udah sama-sama cocok. Karena umur gue udah 26 tahun waktu itu, gue bilang kan. Terus bokapnya langsung kayak gini, oke, gue tahu pekerjaan lo. Nah bokapnya juga nanya kerja cuman kayak gini, lo kerja nggak? Kerja, udah. Nggak nanya kerjaan gue apa, di mana, gajinya berapa. Dia cuman bilang pokoknya
karena lu kerja, lu tanggung jawab sama diri lu sendiri, berarti tuh lu bisa tanggung jawab nanti sama anak gue. Wis, Dia bilang kayak gitu. Gue bilang, keren lo. Keren. Gue gini depan mukanya, keren. Gini, kayak gini. Terus dia gini, jangan kurang ajar, belum jadi mantu. Terus? Ya udah, terus akhirnya dia bilang, gue udah tahu kerjaan lo, gue tahu aliran agama lo juga nggak aneh-aneh, gue tahu keluarga besar lo. Kalau dari gue pribadi tujuan lo mulia, lo pengen nikah, ya saran dari gue, kalau udah sama-sama yakin, jangan lama-lama. Buruan dah. Nih jarak 3 minggu berarti dari gue chat itu. Gue ketemu bokapnya. Oh iya. Dari dia ngucapin ulang Nah, tahun. dari lu ngomong sama bokapnya sampai akhirnya Nikah? Itu cuma 6 bulan. Itu gue ketemu di Februari, gue nikah September. Udah. Ya nggak boleh lama-lama sama bokapnya gimana? Sih, benar juga. Nah, yang lucu tuh ketika gue udah selesai dari rumahnya ngobrol sama bokapnya kan balik. Terus si Karania nggak keluar? Enggak. Terus gue ngabarin Rania, nih bokap lo. Aku udah keluar nih. Gimana? Aku udah di luar. Aku udah keluar nih. Mau bareng nggak? Mau bareng enggak? Aku udah ngomong sama papa kamu nih. Gitu. Iya. Bokap lo ngasih lampu hijau. Terus jawaban bini gue cuman, ya. Lah? Dia kayak menyesali gitu. Anjing nih orang serius ternyata. Serius jawab ya? Iya, terus gue cuman bilang, lu disuruh bokap lu istihoroh, sholat istihoroh. Kalau udah sama-sama yakin ya kita jalan. Ya udah gue sholat, gue dapat mimpi, gue jadi supir keluarganya dia, nyupirin mobilnya. Terus ditanya sama bokapnya, lu pimpin deh nih mau kemana? Wah, gue suruh nyetir rumah tangganya nih. Pikiran gue gitu dong. Ya udah jalan lah kita akhirnya. Terus gue 2 minggu dari pertemuan gue sama bokapnya baru ketemu nyokap bokap gue sama. Iya, pertemuan tuh ya. Pertemuan, Aprilnya kita tunangan, terus ya udah September kita nikah. Keren juga ya. Apa itu pacaran dosa, bro? Langsung, bro. Emang begitu, kalau lo udah yakin, lo jangan ketemuin cewek lo, orang tuanya lo langsung temuin. Orang tuanya itu kunciannya. Berarti itu Arab dengan Arab. Bang, gue pernah denger, nggak tahu nih kalau salah, mohon dikoreksi. Kalau cowok Arab harus menikah dengan cewek Arab. Tapi kalau cewek Arab, nggak apa-apa nggak nikah sama cowok Arab. Kebalik ya? Kebalik. Cewek Arab harus nikah sama cowok Arab. Cowok Arab bebas bisa mau nikah sama siapa aja. Masalahnya adalah gini, ini sering jadi kontroversi nih. Gue pernah bahas ini sama Habib Jafar kan waktu itu. Terus banyak yang komen bla 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 segala macem lah. Intinya tuh adalah gini loh. Kita kan punya garis keturunan Arab nih gitu kan. Untuk menjaga itu supaya tidak punah, kan kita ngambil garis keturunan dari laki-laki kan. Iya. Oke. Cewek Arab nikah sama cowok bukan Arab, anaknya bukan Arab. Oh iya. Misalkan Padang. Ya anaknya jadi Padang dong. Iya. Iya kan? Cewek Arab nikah sama cowok Arab, anaknya jadi cowok Arab. Cowok Arab nikah sama yang bukan Arab, anaknya tetap Arab. Dapat garis keturunannya, silsilahnya tuh dapat gitu. Nah, itu yang kita jaga sebenarnya. Nah, tapi cowok Arab ini juga direkomendasikan atau sangat disarankan untuk menikahi cewek Arab supaya cewek Arab ini nggak kehabisan stok. Cowok Arabnya pada kemana nikahnya sama yang bukan Arab gitu kan. Akhirnya dia nikahnya sama yang bukan Arab, garis silsilah kita keputus. Nah kan kita melestarikan itu. Di Indonesia kan juga kita macam-macam suku kan ada yang banyak menjaga garis keturunan silsilah. Lebih ke arah situ, jangan dipelintir. Emang suka ada yang pelintir-pelintir? Banyak! Emang ngepelintirnya? Eksklusif lah segala macam gitu. Netizen memang mulut. Jadi lebih ke arah situ. Si marganya Karania apa? Alidrus. Nah, gua kan sering dengernya Alidrus atau Asegaf gitu-gitu kan, Bang. Mula Sela ini gua jarang denger nih, baru dari nama lu. Mula Hela sebenarnya garis silsilah tuh banyak banget, bro. Pohonnya tuh ya gede lah. Rimbun banget deh. Kalau gua nggak salah ya, ini kalau gua salah juga mohon dikoreksi sama Arab-Arab yang lebih paham gitu ya. Digebukin. Mula Hela itu pecahan dari marga Maulad Dawileh. Jadi dari Maulad Dawileh itu ada perpecahannya lagi tuh macam-macam gitu. Nah, ada salah satunya Mula Hela. Mula Hela ini.
Nah, nenek gua itu kakek gua Mulahela, nenek gua Asegaf. Oke. Nah kan kita nggak apa-apa, mau nikah Mulahela sama Mulahela pun nggak masalah di kita. Oh, nggak Karena bokap nyokap gue juga Mulahela dua-duanya gitu marganya. Oh nggak apa-apa kayak gitu ya? Nggak apa-apa, di kita tuh nggak apa-apa. Bikin gue kayak harus cross genre. Ya genre. Genre, lagu lu. cross keturunan ya kan. Biar takutnya kenapa kalau satu generasi gitu loh. Enggak sih, aman-aman aja gitu. Itu berkembang biak lagi. Iyalah sebutlah itu. Berarti di Jakarta banyak nggak sih bang itu? Mulahela banyak, Banyak. banyak. Bikin gua malah dari luar kota gitu. Enggak, gue malah dikiranya Ambon bro. Kalau Lah? nyebut Mulahela, itu gue dikiranya orang timur. Tapi iya sih. Iya Kayak orang. nama-nama orang Ambon. Gue tuh begitu kenalan sama orang, namanya siapa? Sahil. Marganya apaan? Mulahela. Oh Ambon ya, Ambon ya? Bukan, Arab. Bukan gue kurang menjual ya Arab ya? Hah? Gue udah bewok-bewokin loh. Dari bibirnya sih Arab, dari bibirnya. Enggak, dari bibir tuh gimana coba? Bibir Arab tuh gimana coba lu jelasin nih, gue pengen tahu nih. Bibir Arab tuh gimana Gue sih? takut salah, ntar gue dibombardir. Lu Arab, terus yang bikin konten kayak gini-gini tuh, gue lihat juga jarang orang Arab. Gue lihat ya, yang gue lihat. Itu, lu juga, gue mau nanya apa tadi ya? Iya, pro kontranya lu bang, sebagai iya. orang Arab dengan ya kehidupan sekarang dan konten-konten lo kan. Oke. Kalau orang lihat misalnya kan, ini nggak menjunjung tinggi lo orang Arab kayak deh, gitu, Iya. ya kan? Itu tanggapan lu gimana? Itu gue sangat menikmati proses itu. Karena banyak juga yang pro kontra kan sama hal itu kan. Kayak ya waktu itu ada dari beberapa kalangan teman-teman yang Arab-Arab juga kayak, wah ini istrinya nggak bener nih, istrinya terlalu kurang ajar misalkan sama suaminya. Iya. Kan? Tapi gue tuh balik lagi, gue tuh patokan gue adalah bokap nyokap gue, kontrol gue tuh ada di mereka. Oke. Jadi mereka tuh suka kontrol konten gue, ini kelewatan. Oh gitu? Nah, nggak bagus nih. Kok Take iya down nih? ya. Take down. Langsung lo take down? Gue take down, tapi ada beberapa alasan dulu, ada argumen gue Iya, dulu. iya, iya. Kalau mereka nggak suka, persepsinya bakalan jelek, disuruh take down ya gue take down gitu loh. Nah, terus gue kan melihat ini sebagai sebuah seni lu berkomedi kan. Iya. Komedi itu kan ada umpan, terus ada orang yang ngejokesnya, ada yang ngegolinnya kan, ada jokernya di situ kan. Nah, gue tuh sebagai pengumpannya. Oke. Jokernya itu bisa jadi di istri gue atau di anak gue dengan cara yang bervariasi. Nah, ketika komedi ini disatukan, ya ini kan bisa jadi sebuah konten yang bisa dibilang ada narasinya gitu. Nah, lu komen ini seakan ini ada di kehidupan pribadi kita. Padahal lu nggak tahu yang terjadi di kehidupan pribadi kita seperti apa. Kita menawarkan komedinya. Yang kejadian di rumah tangga orang, ini banyak loh yang kayak begini. Kan kita ngangkat hal-hal yang relate. Nah, relate itu kita komedikan dengan bahasa komedinya kita. Tapi yang dikomplain tuh kita. Sinetron dulu lu tontonin. Nggak lu komplain. Gua lu komplain. Apa karena pembawaan kita natural? Wow. Jadi lu kiranya seperti itu. Tapi full natular sih. Natural. Tutur natular. Natural bang. Natural banget. Ya itu karena kita udah kebiasaan sehari-hari kan begitu. Jadi ya kita bikin ya senatural mungkin aja gitu kan. Ya walaupun ada beberapa yang kita namanya udah tuntutan netizen, ada yang kita set sebagai gimmick, ngerti nggak? Tapi nggak kita based on script. Jadi kayak, oh ini arahnya nanti kesini aja nih, udah kita mainin yuk. Paham kan lo? Jadi ngalir aja gitu, tapi kita tahu endingnya kesini nih, plot twistnya kesini nih. Ya udah, kita mainin aja di situnya gitu. Tapi kalau dari sisi Winnie lu suka bantuin bikin skrip gitu nggak? Oh mikirin ide. Mikirin ide juga? Mikirin ide. Kayak sekarang kita lagi banyak bikin konten. Yang apa tuh namanya? Lo nge-review nih, gitu. Yang review. Oh iya, review dadakan. Review dadakan. Nah, kalau review dadakan itu
idenya banyak dari manajer gue justru. Oke. Karena kan, Yang cakep itu. iya. Untung nggak ikut ke sini. Untung gak ikut ya. Terus bang? Nggak, lu aman nih, nggak mau lu kontenin aja. Fulus. Wow. Tidak sayang. Pasti ya depan bini doang. Depan belakang gue. Terus? Jadi idenya banyak dari dia sebenarnya si konten review dadakan ini. Aimingnya adalah, kan kita mau ngisi rumah ya. Ya. Biar ada pancingan aja gitu. Udah banyak brand berarti ya? Alhamdulillah. Yang tap in untuk si campaign rumah hasil konten ini kurang lebih udah 17 brand Wow. yang ikutan. Ya alhamdulillah, tapi kalau bini gua tuh lebih banyak ke komedinya justru. Oke. Dia tuh otaknya suka lari gitu loh. Gua nggak kepikiran sama gua, kepikiran sama dia. Ini arahnya ke sini aja, ini arahnya ke sini aja. Jadi kita brainstorm bareng-bareng tuh. Kan kita lagi banyak bikin konten relate rumah tangga. Yang sering bini lakuin tapi lakinya nggak suka, dan yang sering lakinya lakuin tapi bininya nggak suka. Nah itu yang kita angkat. Karena itu konten yang shareable. Dan relate parah. Relate parah. Ibu-ibu, istri-istri suka nge-share itu. Nih, kamu jangan kayak gini ya jadi suami ya. Nih, ini yang sering kamu lakuin. Tuh yang gitu-gitu tuh. Itu bener. Makanan banget. Pokoknya kesalahan laki itu jadi konten yang shareable. Tuh, gua kasih tahu tuh. Tapi bini lo emang beneran galak atau enggak sih bang? Kalau menurut lo? Bini gue, nih yang selalu tahu nih, yang suka mikir, yang suka komplain bini gue kurang ajar. Setan loh. Orang punya masalah, dihadirkan solusinya. Ya viral, udah. Semudah itu sebenarnya. Kunci bisnis.